Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara. Bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini bersama saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Teguh Fajri. Saudara, berikut ini kita simak 2 berita utama Klik Indonesia Pagi hari ini. Lebih dari 34.000 pelanggan PLN di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terdampak banjir lahar dingin Gunung Semeru yang terjadi pada Jumat pekan lalu. Presiden Joko Widodo mengatakan rancangan undang-undang tentang kesehatan yang telah disahkan menjadi undang-undang kesehatan dapat mereformasi pelayanan di bidang kesehatan. Kita mulai informasi pertama, saudara. Curah hujan intensif yang terjadi sejak Senin lalu menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Sejumlah desa di Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur, yakni Desa Nuangan 1, Molobok, Motongkat, dan Jiko di Kecamatan Nuangan terdampak banjir dan tanah longsor yang diakibatkan hujan lebat sepanjang hari Senin kemarin. Syarif Marjan, warga Molobok Timur, mengatakan air mulai naik sekitar jam 3 sore dengan ketinggian mencapai lutut orang dewasa. Beberapa kebutuhan dasar dibutuhkan warga seperti air bersih maupun kasur. Jam 3 sore, Pak. Iya, jam 3 sore kemarin udah naik sampai buku-buku. Iya, untuk kabupaten harapan saya diperbanyaklah untuk pembangunan di desa-desa. Yang kami butuhkan sekarang yaitu untuk tempat tidur dan air minum lah. Kalau untuk banjir saya serahkan ke pihak yang berwenang yaitu BNPB dan juga kalau itu dinas sosial juga yang berpoten di situ. Sam Syahrul Mamonto bersama stakeholder terkait sampai menjelang sore ini masih melakukan pendataan korban terdampak dan belum ada laporan korban jiwa atas musibah ini. Taufik Darondo, kontributor TVRI Sulut, melaporkan.
Saudara, lebih dari 34.000 pelanggan PLN di Kabupaten Lumajang terdampak banjir lahar dingin Gunung Semeru yang terjadi Jumat pekan lalu. Hingga saat ini proses pembenahan masih terus dilakukan terhadap 12 tiang listrik yang roboh dan 134 gardu induk yang rusak. Salah satu daerah yang terdampak luapan banjir lahar dingin Gunung Semeru adalah Desa Klopo Sawit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Desa ini setidaknya ada 3 tiang saluran udara tegangan menengah milik PLN yang roboh diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru. Selain itu, sebuah gardu induk yang menjadi pusat dari tiang listrik yang roboh ini juga tidak luput dari terjangan banjir lahar dingin Gunung Semeru. Ironisnya, sejumlah warga mengaku trauma atas bencana alam tersebut. Mereka nyaris menjadi korban tertimpa tiang listrik yang ambruk saat kejadian berlangsung. Tidak pernah banjir seperti ini ya Mas, jadinya masyarakat trauma sekali gitu loh Mas. Tidak sampai segini besarnya gitu. Termasuk gardu. Iya, masuk. Kemarin saya sempat mau ketimpa itu Mas, kabelnya. Kemarin, makanya saya sampai sekarang ini seperti saya takut gitu loh Mas. Sementara itu, data dari unit layanan pelanggan PLN Tempe menyebutkan ada 34.783 pelanggan yang terdampak banjir lahar dingin Gunung Semeru. Selain 12 tiang saluran udara, tegangan menengah banjir lahar dingin juga merusak 113 gardu induk PLN. Hingga saat ini proses perbaikan masih terus dilakukan dengan menerjunkan 78 personil, serta 3 unit mobil crane dan 11 unit mobil teknis ke lokasi terdampak banjir lahar dingin Gunung Semeru. Untuk pelanggan terdampak total ada 34.783, itu 134 gardu. Petugas memastikan proses perbaikan jaringan listrik PLN dapat segera terselesaikan meski terkendali banyak akses jembatan yang putus akibat terjangan lahar dingin. Sementara itu, Saudara, BPBD Provinsi Bali kembali mencatatkan 113 titik kejadian bencana tambahan di Provinsi Bali akibat cuaca ekstrim. Hingga kini BPBD Provinsi Bali Tengah mengerahkan tim reaksi cepat untuk penanganan pasca bencana. Jumlah titik bencana di Provinsi Bali hingga kini terus bertambah. Hingga kini total bencana tercatat sebanyak 268 titik yang tersebar di sejumlah wilayah Provinsi Bali. Terkait bencana tanah longsor yang sempat menutup akses jalan sejumlah titik, pihaknya dalam hal ini terus mengerahkan tim reaksi cepat ke beberapa titik bencana longsor untuk memulihkan akses lalu lintas. Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Imade Rentin melaporkan terdapat 5 korban yang dinyatakan meninggal dunia dengan rincian 3 korban di Kabupaten Karangasem, 2 orang korban di Kabupaten Bangli. Terkait dengan tindak lanjut, sesuai arahan pimpinan Bapak Gubernur dan sejalan dengan amanat Peraturan Gubernur 32/2021, kita memiliki bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan, yang peruntukannya ada 2. Pertama untuk warga dan masyarakat itu sendiri, dia terkategori ketika meninggal dunia ada santunan sebesar 15 juta. Kita berikan dan serahkan kepada ahli waris dari keluarga yang bersangkutan. Akibat bencana ini, BPBD Provinsi Bali memperkirakan kerugian dari kerusakan sejumlah fasilitas dan bangunan warga mencapai 2,1 miliar rupiah. Kita beralih ke sorotan lain. Saudara, Majelis Ulama Indonesia akan mengeluarkan fatwa terkait kontroversi dan dugaan penodaan agama yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang. MUI tengah melakukan finalisasi fatwa tersebut. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia MUI Amir Syah Tambunan menyatakan finalisasi fatwa MUI itu dilakukan pada Selasa 11 Juli 2023 dan hasilnya akan segera diumumkan ke masyarakat. Fatwa yang akan dikeluarkan tersebut terkait dengan penodaan agama yang diduga dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Hal itu sebagai respon MUI atas permohonan Bareskrim Polri untuk nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik Polri. Rencana keputusan fatwa itu sebelumnya disampaikan Ketua Tim Peneliti MUI dalam kasus Al-Zaitun Firdaus Syam yang menyatakan fatwa tersebut terkait dengan pelanggaran apa saja yang dilakukan Panji Gumilang sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun.
Tim peneliti dari MUI juga telah menuntaskan pengumpulan data terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al-Zaitun dan hasil penelitian tersebut akan diserahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk dijadikan acuan dalam penerbitkan fatwa. Komisi Fatwa akan memutuskan pelanggaran yang dilakukan tersebut tergolong penodaan, penyesatan, penyimpangan ataukah termasuk dalam wilayah mempermainkan agama. Majelis Ulama Indonesia menyiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Kiai Haji Masduki Baitlawi menyatakan pernyataan pengurus MUI Anwar Abbas yang dituntut oleh Panji Gumilang merupakan bentuk klarifikasi. Majelis Ulama Indonesia MUI menyiapkan tim yang berkaitan dengan proses hukum untuk menghadapi gugatan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi KH Masduki Baitlawi menyatakan sebagai negara hukum pihaknya mempersilahkan jika Panji Gumilang ingin menuntut Majelis Ulama Indonesia. Kiai Haji Masduki menyatakan MUI siap menghadapi gugatan Panji Gumilang dan akan segera menyiapkan tim hukum. Masduki juga menyatakan bahwa pernyataan pengurus MUI Anwar Abbas yang dituntut Panji Gumilang merupakan bentuk klarifikasi. Masduki mengungkapkan Anwar Abbas yang merupakan pejuang Islam berupaya untuk melindungi masyarakat dan kepentingan agama. Sebelumnya, Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas atas dugaan melakukan perbuatan melawan hukum dengan melontarkan tuduhan yang hanya berdasar potongan video di media sosial. Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang juga menggugat MUI dengan tuntutan untuk membayar ganti rugi sebesar 1 triliun rupiah atas kerugian material dan imaterial. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan menyatakan penetapan tersangka kasus dugaan penistaan agama Pondok Pesantren Al-Zaitun menunggu hasil kajian barang bukti Puslapfor Bareskrim Polri. Bareskrim Polri telah menaikkan status kasus dugaan penistaan agama oleh pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang menjadi penyidikan, namun sampai saat ini Polri belum menetapkan tersangka. Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Ahmad Ramadan menyatakan penetapan tersangka menunggu hasil kajian barang bukti dari Puslapfor Bareskrim Polri. Barang bukti yang dikaji oleh Puslapfor yakni tangkapan layar konten Panji Gumilang yang beredar di media sosial. Berdasarkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik, bukti-bukti tersebut atau barang bukti tersebut sudah dikirim ke Puslapfor Bareskrim Polri, diantaranya screenshot atau tangkapan layar dari konten saudara PG di media sosial. Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan kepada saksi, juga saksi ahli, serta adanya hasil lab, maka penyidik akan melakukan gelar perkara. Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menjelaskan, terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang, Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 saksi. Penyidik Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi ahli, baik saksi ahli agama Islam, sosiolog, ahli bahasa, dan ahli ITE pada 12 dan 13 Juli untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan. Kita beralih ke sorotan lainnya. Saudara Presiden Joko Widodo menegaskan menghormati proses hukum terkait Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang diduga menerima uang senilai 27 miliar rupiah. Kepala negara menyerahkan proses hukum kasus korupsi BTS kepada aparat hukum. Presiden Joko Widodo merespon soal dugaan pengembalian uang sebesar 27 miliar rupiah oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang diduga menerima aliran dana di kasus korupsi proyek pengadaan menara BTS pada Bakti Kominfo periode 2020 hingga 2022. Presiden Jokowi mengatakan semua pihak harus menghormati proses hukum. Kepala negara menyerahkan proses hukum kasus korupsi BTS kepada Kejaksaan Agung.
Ditanyakan ke aparat penegak hukum, jangan ditanyakan kepada saya. Wilayahnya ada di sana. Selalu saya sampaikan kepada semuanya, kita harus menghormati semua proses hukum yang ada. Nama Menpora Dito Aryo Tejo disebut dalam pemeriksaan salah satu tersangka kasus korupsi BTS Irwan Hermawan. Dito diduga menerima 27 miliar rupiah dari dana proyek BTS Bakti Kominfo pada November hingga Desember 2022. Sebelumnya Menpora juga telah mengklarifikasi hal ini dengan memenuhi panggilan Kejaksaan Agung pada 3 Juli 2023. KPK memeriksa sejumlah saksi terkait kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk menelusuri aset lain yang dimiliki keluarga Rafael di Yogyakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut kepemilikan sejumlah aset milik ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo dan keluarga di Yogyakarta. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan, pengusutan tersebut dilakukan dengan pemeriksaan 3 saksi. Ketiga saksi itu menjadi saksi dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Rafael Aluntri Sambodo. Sebelumnya Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi dan pencucian uang. Rafael diduga menerima gratifikasi senilai 1,34 miliar rupiah. Gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan pemeriksaan perpajakan pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. 20 aset milik Rafael Alun senilai 150 miliar rupiah juga telah disita oleh penyidik KPK. Tim penyidik KPK juga tengah mendalami keterlibatan istri Rafael Alun, Erni Mike Torondek, dalam praktik pencucian uang. KPK juga membuka peluang menaikkan status istri Rafael Aluntri Sambodo, Erni, jika terbukti terlibat dalam menyembunyikan atau mengalihkan aset korupsi milik Rafael Aluntri Sambodo. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali mengagendakan pemeriksaan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan terkait dengan kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. KPK menjadwalkan pemanggilan Hasbi Hasan akan dilakukan pada hari ini, Rabu 12 Juli 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan pada Rabu 12 Juli 2023. Hasbi Hasan akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengharapkan Hasbi Hasan kooperatif hadir memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik di Gedung Merah Putih KPK. Ali menyatakan, Hasbi Hasan bisa menjelaskan terkait kasus yang menjeratnya di hadapan penyidik KPK. Sebelumnya KPK berkomitmen untuk segera memeriksa Hasbi Hasan pasca gugatan pra-peradilan Sekretaris Mahkamah Agung tersebut ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusannya, Hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka KPK terhadap Hasbi Hasan sah dan sesuai dengan aturan. KPK juga diyakini telah mempunyai prosedur baku untuk menindaklanjuti perkara yang dikembangkan. KPK menduga Hasbi Hasan menerima uang senilai 11,2 miliar rupiah melalui mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto. Uang itu merupakan bayaran pengurusan kasasi dengan terdakwa Budiman Gandhi Suparman di Mahkamah Agung. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Klik Indonesia Pagi segera kembali. Sidang pengujian Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kembali digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar keterangan ahli pemohon. Kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra, ahli pidana Jamin Ginting menjelaskan, jika kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan-penyidikan, maka seharusnya kepolisian tidak lagi memiliki kewenangan itu, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Yang saya hasilkan dalam penelitian saya, waktu itu saya meneliti tentang penelusuran aset tindak pidana korupsi, ya, di mana ada tumpang tindih di situ, maka termasuk dalam penyelidikan dan penyidikan juga seharusnya tidak lagi diberikan kepada kejaksaan, cukuplah kejaksaan saja yang sebagai penuntut umum dan semua penuntutan yang ada di KPK juga diambil alih dan diberikan kepada kejaksaan.
Terhadap keterangan itu, Hakim Konstitusi Soehartoyo mengajukan pertanyaan, apakah ada sisi mekanisme pemicu yang dijalankan kejaksaan, mengingat kepolisian memiliki keterbatasan sehingga kejaksaan menjadi pendorong bagi institusi kepolisian. Nah, dalam perspektif misalnya kita mengamini soal trigger mekanisme Pak Jamin Ginting, ada tidak sisi kejaksaan sebenarnya yang ada di situ juga? Karena memang ini memberikan support kepada kepolisian yang memang secara faktual kepolisian ada keterbatasan. Sementara kemudian ketika ada penambahan kewenangan dari kejaksaan dan dari KPK, kemudian memang ada fakta-fakta signifikan yang bisa dilakukan oleh kejaksaan dan KPK itu. Ilham Wiryadi, Hamdi, MKTV News melaporkan. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo, Kami, anak-anak desa, hidup dari lonceng. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Terima kasih saudara, Anda masih bersama Klik Indonesia Pagi, Televisi Republik Indonesia. Saudara, Presiden Joko Widodo mengatakan rancangan undang-undang tentang kesehatan yang telah disahkan menjadi undang-undang kesehatan dapat mereformasi pelayanan di bidang kesehatan. Kepala negara juga berharap kekurangan tenaga kesehatan dapat segera dipenuhi. Presiden Joko Widodo menyambut baik pengesahan rancangan Undang-Undang Kesehatan oleh DPR RI dalam rapat paripurna pada 11 Juni 2023. Presiden Joko Widodo menilai Undang-Undang Kesehatan nantinya akan memperbaiki informasi di bidang layanan kesehatan. Kepala negara pun berharap melalui Undang-Undang Kesehatan yang disahkan tersebut bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah keuangan dokter spesialis di Indonesia. Undang-undang kesehatan kita harapkan setelah dievaluasi dan dikoreksi di DPR, saya kira akan memperbaiki reformasi di bidang pelayanan kesehatan kita. Sebelumnya, DPR RI resmi menyetujui rancangan undang-undang tentang kesehatan menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil dalam pembicaraan tingkat 2 di rapat paripurna masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan pentingnya kesatuan dan sentralitas ASEAN dalam rangka menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Perdamaian dan stabilitas di kawasan harus terus dirawat.
dalam situasi yang Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan pentingnya kesatuan dan sentralitas ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan serta tidak terjebak dalam persaingan kekuatan besar. Hal ini disampaikan Menlu RI Retno Marsudi saat memimpin sesi pleno pertemuan Menlu ASEAN ke-56 di Jakarta. Ia mengatakan selama lebih dari 5 dekade, kawasan Asia Tenggara telah merasakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Selain itu, ia menekankan pentingnya ASEAN untuk menavigasi dinamika di kawasan. ASEAN juga harus menjadi pelopor dalam membangun arsitektur kawasan inklusif. Menlu juga menekankan ASEAN harus menjadi yang terdepan dalam membangun arsitektur kawasan yang inklusif yang berlandaskan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Indo-Pasifik. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menegaskan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara harus memiliki kredibilitas jika ingin tetap menjaga kesatuan dan sentralitas. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan pentingnya kesatuan dan sentralitas ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan serta tidak terjebak dalam persaingan kekuatan besar. Hal ini disampaikan Menlu RI Retno Marsudi saat memimpin sesi pleno pertemuan Menlu ASEAN ke-56 di Jakarta. Ia mengatakan selama lebih dari 5 dekade, kawasan Asia Tenggara telah merasakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Selain itu, ia menekankan pentingnya ASEAN untuk menavigasi dinamika di kawasan. ASEAN juga harus menjadi pelopor dalam membangun arsitektur kawasan inklusif. Menlu juga menekankan ASEAN harus menjadi yang terdepan dalam membangun arsitektur kawasan yang inklusif yang berlandaskan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Indo-Pasifik. Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Asia Tenggara harus dijaga menjadi kawasan yang bebas senjata nuklir. Hal ini dikarenakan risiko penggunaan senjata nuklir saat ini lebih tinggi, termasuk bagi Asia Tenggara. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyoroti ancaman senjata nuklir di ASEAN. Dalam pertemuan ke-56 Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN di Jakarta, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, risiko pengguna senjata nuklir saat ini lebih tinggi dibandingkan yang terdahulu, termasuk bagi Asia Tenggara. Menlu mengatakan Komisi Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara atau SEAN-WFZ. Selama ini, SEAN-WFZ telah berkontribusi pada upaya memelihara perdamaian dan stabilitas kawasan melalui rezim perlucutan senjata dan non-proliferasi global. Menlu menyelesaikan bahwa 25 tahun setelah penandatanganan protokol terkait SEAN-WFZ, tidak ada satupun negara pemilik senjata nuklir yang menandatanganinya. Padahal protokol tersebut dibuat untuk mengajak 5 pemilik senjata nuklir yaitu China, Rusia, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat untuk mewujudkan kawasan bebas nuklir di Asia Tenggara. Sebelumnya, dalam KTT ASEAN 2022 disepakati bahwa pemilik senjata nuklir bisa menandatangani traktat itu secara terpisah. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu modal penting untuk melanjutkan kembali perundingan yang terhenti lebih dari 1 dekade lalu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan Timor Leste telah mengikuti 160 pertemuan ASEAN. Tahun ini merupakan pertama kalinya Timor Leste mengikuti KTT ASEAN usai diterima menjadi anggota ke-11 negara-negara ASEAN pada tahun 2022 lalu. Pertemuan pleno para Menteri Luar Negeri ASEAN atau ASEAN Foreign Ministers Meeting ke-56 digelar pada 11 Juli 2023. Pada pertemuan tersebut sejumlah isu dibahas termasuk bahaya senjata nuklir, hak asasi manusia hingga kredibilitas ASEAN. Usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan terkait penerimaan Timor Leste sebagai anggota ASEAN. Menlu menyatakan hingga saat ini Timor Leste sudah mengikuti 160 pertemuan ASEAN. Keanggotaan Timor Leste akan terus diupayakan untuk mempercepat implementasi dari roadmap. Dan beberapa hal antara lain terkait dengan keanggotaan
upayakan untuk mempercepat implementasi dari roadmap. Kemudian Timor Leste saat ini sudah mengikuti 160 pertemuan ASEAN. Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Timor Leste, Bendito Freitas, hadir dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang digelar hingga 14 Juli mendatang. Ia menggantikan Adalgiza Magno yang sempat menjadi Menteri Luar Negeri wanita di kawasan Asia Tenggara selain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Saudara Presiden Joko Widodo mengatakan akan menanyakan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai status proyek pesawat tempur KFX IFX KF-21 Boramae. Hal ini dikarenakan Indonesia disebut memiliki kewajiban pembiayaan terhadap mitra Korea Selatan. Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini tengah dilakukan pengembangan jet tempur KF-21 Boramae, proyek bersama Indonesia Korea Selatan. Saat ini 6 prototipe pesawat telah sukses uji terbang dan salah satu prototipenya akan segera dikirim ke Indonesia. Namun, masih ada kendala terkait dengan pelunasan pesawat jet tempur KF-21 Boramae terhadap mitra Korea Selatan. Isu pertahanan saja, tapi tidak membahas juga mengenai KFX. Bicara mengenai KFX, bisa tanyakan ke Menteri Keuangan. Statusnya di Proyek kerjasama pesawat tempur KFX merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dan Korea Selatan. Kedua negara bekerjasama mengembangkan pesawat tempur generasi 4.5 yang kemampuannya diyakini mendekati pesawat siluman terdepan dunia saat ini. Dan saudara, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got Tomani. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Meraih puncak prestasi olahraga tidak lepas dari problematika di dalamnya. Apa saja dan bagaimana pelaku olahraga mensiasatinya. Secepatnya juga untuk mencari atlet-atlet barunya lagi gitu untuk dibahas secara mendetail bersama narasumber di bidangnya. Sebagai tokoh dan bapak pencaksilat dunia yang membentuk PBC. Saksikan Bincang Olahraga hanya di kanal digital TVRI Sport. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Saksikan Spirit di kanal nasional dan kanal TVRI Sport. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sudah mengenal olahraga tradisional sepak bola api dari Cirebon? Balogo dari Kalimantan Selatan? Mamundingan dari Bandung?
Seperti apa permainannya? Saksikan olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Membahas seragam topik menarik tentang dunia kesehatan bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Dika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan janin dalam kandungan. Kan bahwa denyut nadinya malah lebih turun. Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo Dokter, Senin sampai Jumat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dokter, kan nasihat itu asli. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo, ini buah hatiku sayang. Kami, anak-anak desa, hidup dari lontong. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Terima kasih saudara, Anda masih bersama Klik Indonesia Pagi. Saudara, Presiden Joko Widodo meninjau langsung harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Kepala negara mengatakan harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Tanjung Sari berada dalam posisi yang stabil. Presiden Joko Widodo menyebut kondisi pasar di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat sudah cukup baik. Bahkan nilai inflasi nasional saat ini juga mengalami penurunan dari angka 4% ke angka 3,5%. Presiden Jokowi menyebut pasokan sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat sudah mencukupi. Hal tersebut dilihat dari harga yang cukup stabil. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik merilis tingkat inflasi tahunan sebesar 3,2% dengan indeks harga konsumen sebesar 115,00%. Kita beralih ke informasi pemilu 2024. Saudara, Presiden Joko Widodo mengungkapkan tidak mempermasalahkan munculnya baliho bergambar dirinya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di sejumlah daerah. Kepala negara juga mengatakan foto dirinya juga banyak dipasang oleh sejumlah partai politik lainnya. Presiden Joko Widodo merespons kemunculan baliho bergambar dirinya bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mulai marak menjelang Pilpres 2024. Presiden Jokowi menganggap hal ini bukan masalah karena juga ada politikus lain yang turut menggunakan fotonya di baliho. Kepala negara menyatakan foto dirinya juga dipakai dan dipasang oleh sejumlah partai politik selain PDI Perjuangan, diantaranya Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Nasdem. Gimana ya? Foto saya kan tidak dipasang oleh Pak Prabowo saja, oleh Gerindra saja, oleh PDI juga ada, oleh PSI juga ada, oleh Nasdem di NTT saya lihat juga Pak Victor Laiskoda dengan saya juga ada. Nah, gimana?
Sebelumnya, baliho yang menggambarkan kebersamaan Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi dipasang di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir, diantaranya di DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Jadi tutupnya masa pengajuan berkas perbaikan bakal calon anggota DPRD Sumatera Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 50 Kota mulai melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas yang diajukan 17 partai politik peserta pemilu. Pasca berakhirnya masa pengajuan berkas perbaikan bakal calon anggota legislatif atau Bacalek DPRD pada Minggu 9 April 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat lalu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 50 Kota mulai melakukan verifikasi terhadap berkas yang diajukan oleh partai politik atau parpol di daerah tersebut. Proses verifikasi administrasi telah dilakukan sejak Senin 10 Juli lalu sampai dengan 31 Juli 2023. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat. KPU telah menerima berkas dari 17 partai politik peserta pemilu dan di masa perbaikan juga telah diajukan perbaikan oleh 17 partai politik. 2 partai politik mengajukan berkas perbaikan di tanggal 7 dan 8 Juli, selebihnya mengajukan perbaikan di hari terakhir pada tanggal 9 Juli 2023 lalu. Berkas untuk bacaleknya. Dan di perbaikan ke-17 partai politik juga sudah memperbaiki dan itu sudah sesuai dengan tahapan dan jadwal, sehingga pada tanggal 7 satu parpol sudah menyerahkan perbaikan, 2 parpol di tanggal 8 dan selebihnya itu di tanggal 9. Verifikasi dilakukan KPU terhadap syarat dari masing-masing bacalek yang diajukan oleh parpol, mulai dari KTP hingga surat-surat atau dokumen yang telah diajukan melalui Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. KPU juga menambahkan pasca berakhirnya masa pengajuan berkas perbaikan, tidak ada lagi perbaikan berikutnya terhadap berkas bakal calon legislatif yang diajukan oleh partai politik ke Komisi Pemilihan Umum. Jelang pemilu 2024, publik mengharapkan nama-nama calon presiden yang muncul mempunyai komitmen untuk membawa Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Jelang pemilu 2024, beberapa partai telah mendeklarasikan nama-nama calon presiden seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Nama-nama capres tersebut menurut Ketua Umum Perserikatan Advokat Nasional Indonesia Doni Endrasanto adalah putra-putra terbaik bangsa yang mempunyai komitmen membawa Indonesia jauh lebih baik lagi. Pemimpin yang baik, pemimpin yang terbaik dari 3 yang baik. Nah, itulah kira-kira yang dapat menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Saya melihat secara umum ya, semua itu the best ya. Tapi mungkin di antara Bapak pilih nantinya, silakan cari yang terbaik di antara 3. Udah saya. Terima kasih. Menurut Doni, rakyatlah yang memilih dan menentukan siapa yang akan terpilih nantinya. Saudara, Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Arab Saudi masih mencari 3 jemaah haji Indonesia yang dilaporkan hilang. Keberadaan mereka tidak diketahui sejak puncak haji di Armina yang berakhir pada 1 Juli lalu. Hari ke-10 pencarian 3 jemaah hilang dilakukan Tim Perlindungan Jemaah PPIH Arab Saudi. Tim Linjam menelusuri keberadaan jemaah tersebut di 5 rumah sakit Arab Saudi dan pos kepolisian di Mina. Hari ke-10 ini, Tim Perlindungan Jemaah PPIH Arab Saudi terus mengecek data nama semua jenazah yang sudah terlaporkan di pos kepolisian Mina. Pada proses penelusuran, terdapat 2 nama jemaah haji Indonesia yang sudah terkonfirmasi dan 1 nama masih melengkapi pemberkasannya. Sambil beriringnya kita proses pencarian, ada sedikit hal-hal yang perlu kita urai, ternyata bisa kita selesaikan juga karena ada hal-hal yang perlu kita cari data atau cari informasi ketika kita dalam proses pencarian ini, termasuk jamaah yang lost kontak kemarin juga akhirnya dapat kita temukan keberadaannya. Ini dalam upaya proses pencarian terus yang kami lakukan. PPIH akan terus mencari jemaah tersebut dan belum ada batas waktu terkait proses pencarian itu. Ketiga jemaah yang masih hilang yakni Niron Sunarsuna, jemaah kelompok terbang 65 embarkasi Surabaya, Idun Rohim Zen bin Rohim, kloter 20 asal embarkasi Palembang,
dan Suhardi Ardi dari Kloter 10 Embarkasi Kertajati. Dari Mekah, Al-Mukarramah, Suryo Broto, TVRI melaporkan. Kementerian Agama Republik Indonesia mengapresiasi upaya pemerintah Arab Saudi untuk mengusut permasalahan yang terjadi terkait dengan layanan masyair. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tengah menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengapresiasi upaya pemerintah Arab Saudi mengusut permasalahan yang terjadi terkait layanan masyair atau puncak ibadah haji. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menegaskan pihaknya telah menyampaikan kepada Menteri Taufik terkait beberapa keluhan layanan jamaah haji Indonesia, seperti masalah keterlambatan distribusi konsumsi, keterlambatan penjemputan di Musdalifah, hingga masalah tenda dan toilet di Armina. Menteri Agama tengah menunggu hasil investigasi dari tim gabungan yang dibentuk Kementerian Agama dan Kementerian Haji Arab Saudi. Meski ada beberapa masalah layanan yang dikeluhkan, namun Menteri Agama mengapresiasi berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah haji Indonesia. Di antaranya tata cara masuk raudah yang menggunakan tasreh amad memberikan kemudahan bagi para jemaah haji Indonesia. Informasi lainnya, saudara, salah satu sekolah menengah pertama di Payakumbuh, Sumatera Barat mengeluhkan kekurangan pelajar akibat belum maksimalnya pelaksanaan penerima peserta didik baru melalui jalur zonasi. Keluhan terkait belum berjalan secara maksimal penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi atau tempat tinggal pada tahun 2023 ini tidak hanya dikeluhkan oleh sekolah SMA saja. Namun keluhan ini juga dialami oleh sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP. Meski proses tahun ajaran baru telah memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dahulu dikenal dengan sebutan masa orientasi siswa, sekolah SLTP masih melakukan penerimaan siswa baru karena kuota yang disediakan belum terpenuhi akibat PPDB jalur zonasi yang belum berjalan secara maksimal. Keluhan belum berjalannya PPDB jalur zonasi tidak saja disampaikan tahun ini, namun sejak beberapa tahun lalu belum terjadi perbaikan. Kepala Sekolah SMPN 10 Payakumbuh menjelaskan sebelumnya sekolah menyediakan kuota 3 rombongan belajar atau rombel atau kelas sesuai jumlah lulusan sekolah dasar di zona mereka. Namun hal tersebut tidak terpenuhi karena penerapan PPDB jalur zonasi tidak berjalan dengan baik. Soundbite. Sebetulnya kita untuk TP 2023-2024 berharap ada 3 rombel, tetapi sekarang masih di kekurangan dari itu, masih 2 rombel yang kita terima dengan jumlah lebih kurang baru 48 orang. Kita masih berharap sampai 3 hari ke depan mencukupilah 50 atau 60 orang lebih. Pihak sekolah masih berharap dalam beberapa hari ke depan masih ada calon pelajar yang mendaftar ke sekolah mereka, sehingga kuota yang disediakan bisa terpenuhi. Sebelumnya untuk memaksimalkan peserta didik baru yang mendaftar, pihak sekolah juga melakukan promosi atau pengenalan sekolah ke sekolah dasar yang berada di zona mereka. Namun hal tersebut tidak berdampak banyak. Penerapan zonasi atau tempat tinggal yang belum berjalan maksimal menjadi penyebab kuota untuk calon pelajar baru yang disediakan dalam PPDB tahun 2023 ini belum terpenuhi, sehingga kedepannya perlu dilakukan pengawasan yang lebih maksimal. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI, Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi mancanegara, saudara. Israel mengusir warga Palestina dari rumah mereka di Yerusalem, Palestina. Banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Amerika Serikat serta gunung berapi meletus di Islandia. Informasi selengkapnya kami kemas dalam segmen Kilas Internasional berikut ini. Aksi penggusuran oleh Israel terhadap warga Palestina dari rumah mereka di Yerusalem, Palestina menuai protes. Polisi Israel mengusir keluarga Palestina dari rumah mereka di Yerusalem setelah pengadilan Israel memutuskan mendukung perwalian atas kepemilikan Yahudi terhadap properti di kota tua Yerusalem Timur. Rumah itu telah disewa oleh keluarga Sub-Laban sejak tahun 1953 ketika daerah itu berada di bawah kendali Yordania. Israel merebut Yerusalem Timur dalam Perang 1967 dan kemudian mencaploknya. Israel menyebut seluruh kota sebagai ibu kotanya, kendati status itu tidak diakui secara internasional. Kelompok-kelompok Israel telah membeli properti di sektor timur atau mengklaimnya di pengadilan.
Warga Palestina yang menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara di masa depan menuduh Israel mencoba menghapus keseimbangan demografis terhadap mereka. Kuba menyatakan pemerintah Amerika Serikat memikul tanggung jawab langsung atas gelombang protes tahun 2021 yang mengguncang negara Pulau Karibia itu. Gelombang protes itu merupakan demonstrasi terbesar sejak revolusi 1959 yang dipimpin Fidel Castro. Surat kabar Kuba, Granma, dalam tajuk rencana menjelang peringatan protes 2021 menyatakan Amerika Serikat memiliki tanggung jawab langsung atas gangguan pada 11 dan 12 Juli 2021. Pada Juli 2021, ribuan warga Kuba turun ke jalan meneriakan kebebasan di hampir 50 kota di negara itu untuk memprotes krisis ekonomi yang semakin parah yang terburuk dalam 3 dekade. Gelombang protes itu berumur pendek dan pihak berwenang Kuba sejak itu telah menjatuhkan hukuman penjara kepada ratusan orang dengan tuduhan mulai dari kekacauan umum hingga penghasutan. Banjir bandang menerjang kota Ludlow, Vermont, Amerika Serikat. Badan Cuaca Nasional menyatakan lebih dari 13 juta orang terancam banjir setelah badai akhir pekan melanda wilayah itu. New York dan Vermont adalah negara bagian yang paling terpukul akibat banjir. Curah hujan diperkirakan akan terjadi lebih banyak pada malam hari hingga Selasa waktu setempat dan memicu bahaya banjir lebih parah. Pejabat Vermont menyebut banjir itu sebagai yang terburuk sejak badai Irene yang menghantam negara bagian itu sebagai bagian dari tropis di tahun 2021. Sementara itu, hujan lebat yang mengguyur sebagian wilayah New York dan Pennsylvania menghanyutkan kendaraan. Di New York, badai menyebabkan banjir parah yang menyebabkan penutupan layanan Amtrak dan antar kota New York dan Albany. Gubernur New York, Kathy Hochul, mendesak pengendara untuk menghindari jalan raya yang terendam banjir dan mengingatkan bahwa krisis masih jauh dari selesai. Gunung berapi di Semenanjung Reykjanes, Islandia Barat Daya, dekat ibu kota Reykjavik, meletus dan menyemburkan lava pijar. Kantor Meteorologi Islandia, IMO, menyatakan gunung berapi itu meletus setelah terjadi gempa hebat di daerah tersebut. IMO menyatakan saat ini letusannya sangat kecil dan tidak ada bahaya langsung yang mengancam masyarakat di wilayah tersebut. Semenanjung Reykjanes adalah titik panas vulkanik dan seismik di barat daya ibu kota Reykjavik. Pada Maret 2021 lalu, air mancur lava muncul secara spektakuler dari celah tanah sepanjang 500 hingga 750 meter. Pesawat kecil menabrak atap hanggar di Bandara Long Beach, California Selatan, Amerika Serikat. Pilot pesawat yang merupakan satu-satunya orang di dalam pesawat itu berhasil selamat dengan luka ringan. Media setempat melaporkan pilot pesawat jenis Cessna itu kemudian dan dibawa ke rumah sakit setelah dikeluarkan dari reruntuhan oleh petugas darurat. Petugas pemadam kebakaran mengungkapkan 45 galon bahan bakar bocor dari pesawat setelah kecelakaan itu. Penyebab pasti kecelakaan sedang diselidiki. Dan saudara, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ya, perakiraan cuaca ini akan berlaku di sejumlah kota besar di tanah air.
Dan informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Iya, dan saya Tengku Fajri mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Membahas seragam topik menarik tentang dunia kesehatan bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Dika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan janin dalam kandungan. Kan bahwa denyut nadinya malah lebih turun. Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo dokter, Senin sampai Jumat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dokter, hemat itu asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Koperasi ke-76 kepada seluruh insan koperasi di tanah air. Sejalan dengan tema Hari Koperasi, yakni pemajuan koperasi kunci kesejahteraan masyarakat. Pemerintah saat ini fokus pada pengembangan koperasi sektorial untuk membangun ekonomi anggota dan masyarakat yang lebih luas, di mana koperasi sektorial memiliki banyak potensi baik pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan banyak macam usaha lainnya. Untuk itu, setiap wilayah harus mampu mengenali potensi unggulan masing-masing yang dimiliki daerah. Pemerintah juga terus mengupayakan peningkatan ekosistem koperasi. Selain pengembangan minyak makan merah melalui koperasi petani sawit, yang kami juga mendorong terciptanya korporatisasi petani, nelayan melalui koperasi. Kami juga memiliki program solar subsidi untuk nelayan, hingga pembangunan rumah produksi bersama untuk mengolah komoditi-komoditi unggulan daerah dengan koperasi sebagai pengelolanya. Kementerian Koperasi dan UKM saat ini tengah menyusun RUU Perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. RUU Perkoperasian ini dirancang untuk mendorong koperasi yang lebih adaptif serta tangguh dalam menjawab tantangan secara global. Berbagai isu strategis telah dimuat dalam RUU ini, mulai dari ketentuan modal koperasi, lapangan usaha koperasi berdasarkan KBLI, adopsi teknologi digital dalam tata kelola dan usaha, rekognisi koperasi syariah, afirmasi kepada koperasi sektorial, hingga pengaturan sanksi pidana untuk meningkatkan perlindungan terhadap badan hukum koperasi dan anggotanya. RUU Perkoperasian juga mengatur pengembangan ekosistem usaha simpan pinjam koperasi yang mencakup perlunya keberadaan otoritas pengawas simpan pinjam koperasi atau OPK, lembaga penjamin simpanan anggota koperasi atau LPS koperasi, APEX, dan Komite Penyehatan Koperasi. Melalui substansi yang kaya dan fundamental itu, kami yakin wajah koperasi Indonesia akan berubah 5 hingga 10 tahun mendatang setelah undang-undang tersebut disahkan. Momentum ini sekaligus menjadi kunci bagi seluruh insan koperasi di tanah air untuk saling bergandengan tangan, meningkatkan peran koperasi sebagai organisasi yang tangguh dan siap menghadapi segala
tantangan ke depan. Dirgahayu Koperasi Indonesia, bangga Koperasi Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.